Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam lestari. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadiran Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka musyawarah besar mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam. Yang saya hormati Saudara Insanul Kamil selaku Ketua Umum Mahasiswa Pencinta Alam Politeknik Negeri Batam. Yang saya hormati anggota luar biasa Mahasiswa Pencinta Alam Politeknik Negeri Batam. Yang saya hormati Dewan Penasehat Agung Mahasiswa Pencinta Alam Politeknik Negeri Batam. Yang saya hormati perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Batam, serta seluruh badan pengurus dan anggota mahasiswa pencinta alam yang saya banggakan. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menghadiri musyawarah besar mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023. Bertempat di ruang 10 2B Gedung Tower A Politeknik Negeri Batam. Sebelum ke acara inti, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keempat, pembacaan kode etik pencinta alam se-Indonesia dan Pancapala. Kelima, acara inti yaitu sidang pleno 1 yang membahas tentang pengesahan tata tertib dan agenda sidang Mapala Poli Batam. Sidang pleno 2 membahas tentang pengesahan ADART Mapala Poli Batam. Sidang pleno 3 membahas tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban Ketua Mapala Poli Batam periode 2022, dan sidang pleno 4 membahas tentang serah terima jabatan dan pembacaan ikrar kepengurusan. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Alfi Fahrizi. Kepada Saudara Alfi Fahrizi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Izinkan saya memandunya secara agama Islam bagi yang non-muslim. Harap mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ya rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka acara musyawarah besar mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam. Kami mohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kecerdasan, kemudahan dan keikhlasan, serta kearifan selama mengikuti acara ini. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami berbakti, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Engkau Maha Mendengar, Engkau Maha Pengampun. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Amin amin ya robbal alamin. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir acara. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Berikutnya pembacaan Kode Etik Pecinta Alam se-Indonesia dan Pancapala. Kode Etik Pecinta Alam se-Indonesia. Pecinta alam Indonesia sadar bahwa alam beserta isinya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pecinta alam Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Indonesia sadar akan tanggung jawab terhadap Tuhan, bangsa, dan tanah air. Pecinta alam Indonesia sadar bahwa pencinta alam adalah sebagai makhluk yang mencintai alam sebagai anugerah Yang Maha Esa. Sesuai dengan hakikat di atas, kami dengan kesadaran menyatakan sebagai berikut. 1. Mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memelihara alam beserta isinya serta menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Memelihara alam beserta isinya serta menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. 3. Mengabdi kepada bangsa dan tanah air. Mengabdi kepada bangsa dan tanah air. 4. Menghormati tata kehidupan yang berlaku pada masyarakat sekitarnya serta menghargai manusia dengan kerabatnya. Menghormati tata kehidupan yang berlaku pada masyarakat sekitarnya serta menghargai manusia dengan kerabatnya. 5. Berusaha mempererat tali persaudaraan antar pecinta alam sesuai dengan asas pecinta alam. Berusaha mempererat tali persaudaraan antar pecinta alam sesuai dengan asas pecinta alam. 6. Berusaha saling membantu serta saling menghargai dalam pelaksanaan pengabdian terhadap Tuhan, bangsa, dan tanah air. Berusaha saling membantu serta saling menghargai dalam pelaksanaan pengabdian terhadap bangsa dan tanah air. 7. Selesai. Disahkan bersama dalam Geladian 4 Ujung Pandang 29 Januari 1974 pukul 1 WITA. Pancapala. 1. Kami mahasiswa-mahasiswi pecinta alam Politeknik Negeri Batam. Kami mahasiswa-mahasiswi pecinta alam Politeknik Negeri Batam. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami mahasiswa-mahasiswi pecinta alam Politeknik Negeri Batam. Kami mahasiswa-mahasiswi pecinta alam Politeknik Negeri Batam. Berjanji akan menjaga nama baik mahasiswa pecinta alam Politeknik Negeri Batam. Berjanji akan menjaga nama baik mahasiswa pecinta alam Politeknik Negeri Batam. Serta menjunjung tinggi
tinggi Alma Mater Politeknik Negeri Batam. serta menjunjung tinggi Alma Mater Politeknik Negeri Batam. 3. 3. Kami mahasiswa-mahasiswi pecinta alam Politeknik Negeri Batam Kami mahasiswa-mahasiswi pecinta alam Politeknik Negeri Batam berjanji akan menjaga harkat dan martabat berjanji akan menjaga harkat dan martabat antar sesama anggota mahasiswa pecinta alam Politeknik Negeri Batam. antar sesama anggota mahasiswa pecinta alam Politeknik Negeri Batam. 4. 4. Kami mahasiswa-mahasiswi pecinta alam Politeknik Negeri Batam Kami mahasiswa-mahasiswi pecinta alam Politeknik Negeri Batam berjanji akan menaati ADART berjanji akan mentaati ADART serta memenuhi peraturan yang berlaku di mahasiswa pecinta alam Politeknik Negeri Batam. serta mematuhi peraturan yang berlaku di mahasiswa pecinta alam Politeknik Negeri Batam. 5. 5. Kami mahasiswa-mahasiswi pecinta alam Politeknik Negeri Batam Kami mahasiswa-mahasiswi pecinta alam Politeknik Negeri Batam berjanji akan menjaga kebersihan lingkungan berjanji akan menjaga kebersihan lingkungan baik di dalam maupun di luar kampus Politeknik Negeri Batam. baik di dalam maupun di luar kampus Politeknik Negeri Batam. Kepada hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Tibalah kita pada acara inti. Kepada presidium saya persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Untuk mempersingkat waktu, kepada presidium 1 untuk dapat memimpin dan memulai persidangan ini. Kepada presidium 1 saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih pada MC yang telah memberikan kami kesempatan dan terima kasih juga pada seluruh peserta yang telah menghadiri sidang demisioner unit kegiatan mahasiswa pencinta alam pada hari ini dengan agenda sidang demisioner unit kegiatan mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam tahun 2022. Agenda sidang kali ini dipimpin oleh 3 pimpinan sidang. Pimpinan sidang 1 dengan saya sendiri Fajar Yaldi yang bertugas memimpin jalannya persidangan. Kemudian pimpinan sidang 2 Saya Ayumi Harsia Sepiningrum selaku pimpinan sidang 2. dan pimpinan sidang di sebelah kanan saya yang bertugas sebagai notulis. Agenda sidang kali ini terdiri dari 4 sidang pleno. Yang pertama yaitu sidang pleno 1 berisi tentang tata tertib sidang demisioner. 2. Sidang pleno 2 berisi tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga unit kegiatan mahasiswa pencinta alam. 3. Sidang pleno 3 berisi tentang laporan pertanggungjawaban unit kegiatan mahasiswa pencinta alam. 4. Sidang pleno 4 berisi tentang serah terima jabatan ketua unit kegiatan mahasiswa pencinta alam. Sebelum kami membuka sidang, kami ingin menanyakan ke forum apakah forum sudah terpenuhi. Mungkin untuk pimpinan sidang 2. Baik, karena forum sudah memenuhi forum, maka sidang akan segera kita mulai. Sebelum membuka sidang, saya akan menjelaskan tata tertib persidangan demisioner sebagai berikut. 1. Jika hendak interupsi atau menyampaikan opsi, mengangkat tangan kanan. 2. Setelah diberikan izin oleh presidium, ucapkan izin bicara pimpinan sidang, lalu perkenalkan diri dan sampaikan opsi atau interupsinya. 3. Jika hendak meninggalkan ruangan, angkat tangan kiri sambil melihat ke presidium 2.
4. Setelah mendapat izin, peserta boleh keluar ruangan. 5. Jika hendak memasuki ruangan sidang, angkat tangan kiri sambil melihat ke Presidium 2. 6. Setelah mendapat izin, peserta boleh memasuki ruangan. Setelah dibacakan peraturan tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang demisioner unit kegiatan mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam tahun 2022 saya nyatakan dibuka. Sesuai dengan agenda yang telah disampaikan, selanjutnya masuk ke sidang pleno 1, yaitu tentang tata tertib sidang demisioner unit kegiatan mahasiswa pencinta alam periode 2022. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno 1 yaitu tentang pembacaan tata tertib saya nyatakan dibuka. Saya persilakan kepada peserta sidang untuk menyampaikan opsinya terkait pembahasan tata tertib sidang demisioner. Apakah akan dibahas pasal per pasal, dibahas bab per bab, atau dibahas yang dibahas saja, atau dibacakan keseluruhan kemudian langsung disahkan. Silakan untuk menyampaikan opsinya. Perkenalkan, nama saya Emin Salul Kamil. Saya mengajukan opsi dibacakan keseluruhan lalu kita sahkan. Baik, opsi 5. Apakah ada yang ingin menyampaikan opsi lainnya? Baik, di sini terdapat satu opsi yaitu dibacakan keseluruhan lalu disahkan. Apakah forum sepakat pembacaan tata tertib sidang demisioner unit kegiatan mahasiswa pencinta alam dibacakan keseluruhan lalu disahkan? Saya mendengar kata sepakat. Tata tertib musyawarah besar mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam. Pasal 1. Nama, tempat, dan tanggal. 1. Musyawarah besar disingkat menjadi MUBES merupakan agenda pertama yang dilakukan unit kegiatan mahasiswa Mapala Poli Batam yang selanjutnya disebut UKM Mapala Poli Batam. 2. Tempat pelaksanaan MUBES UKM Mapala Poli Batam ini diadakan di kampus Politeknik Negeri Batam. 3. MUBES ini dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2023. Pasal 2. Peserta MUBES. 1. Peserta MUBES adalah peserta penuh dan peserta peninjau. 2. Peserta penuh adalah pengurus, anggota biasa, Dewan Penasihat Agung, dan anggota muda Mapala Poli Batam. 3. Peserta peninjau adalah tamu undangan atau anggota luar biasa, dosen, dan civitas kampus Politeknik Negeri Batam. Pasal 3. Hak peserta MUBES. 1. Peserta penuh mempunyai hak bicara dan hak suara. 2. Peserta peninjau mempunyai hak bicara dan tidak mempunyai hak suara. 4. Pasal 4. Kewajiban peserta MUBES. 1. Berlaku sopan dan atau tidak mengganggu kelancaran MUBES. 2. Peserta boleh berbicara jika mendapat izin dari pimpinan sidang. 3. Peserta sidang harus memperhatikan aturan dan etika sidang. 4. Peserta harus mematuhi tata tertib sidang. Pasal 5. Sanksi. 1. Peserta yang tidak menjalankan kewajiban akan diberikan peringatan oleh pimpinan sidang secara lisan. 2. Apabila peserta sudah mendapatkan sanksi poin 1 sebanyak 3 kali, maka hak-hak peserta tersebut akan dicabut dan dikeluarkan dari sidang. Pasal 6. Pimpinan sidang. 1. Pimpinan sidang adalah pimpinan sidang tetap. 2. Pimpinan sidang terdiri dari 3 orang. 3. Pimpinan sidang harus berstatus sebagai anggota tetap. Pasal 7. Hak pimpinan sidang. 1. Pimpinan sidang berhak mengatur jalannya sidang agar sidang berjalan dengan lancar. 2. Pimpinan sidang berhak memberikan sanksi kepada peserta yang melanggar tata tertib sesuai dengan pasal 5. Pasal 8. Aturan ketukan palu sidang. 1.
1 kali ketukan palu berarti pengesahan. 2 kali ketukan palu berarti skorsing atau pencabutan skorsing. 3 kali ketukan palu berarti pembukaan atau penutupan sidang. Pasal 9 Korum. 1. Keputusan sidang dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah N+1 peserta sidang. 2. Apabila poin 1 tidak terpenuhi, maka sidang dipending 1 kali 10 menit. 3. Jika poin 2 juga tidak terlaksana, maka sidang sudah dianggap quorum. Pasal 10 Pengambilan keputusan. 1. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila poin 1 tidak terlaksana, maka dilakukan lobby. 3. Apabila poin kedua tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan voting atau pemilihan suara. Pasal 11 Peserta terlambat. Peserta yang terlambat diperbolehkan masuk jika mendapatkan izin dari pimpinan sidang. Pasal 12 Penutupan. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib akan diatur kemudian. Ditetapkan Batam hari Sabtu tanggal 14 Januari 2022 pukul 9:34 waktu Indonesia Barat. Apakah forum sepakat? Tata tertib musyawarah besar mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam berbunyi demikian. Saya mendengar kata sepakat. Surat ketetapan sidang musyawarah besar mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam nomor 01-MPB-1-2023 tentang pengesahan tata tertib dan agenda sidang mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam. Musyawarah besar mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam setelah menimbang bahwa untuk kelancaran dan ketertiban mubes mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam, maka perlu ditetapkan tata tertib sidang. Mengingat pasal 35 tata tertib sidang mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam memperhatikan hasil sidang pleno 1 mubes mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam, memutuskan 1. Mengesahkan tata tertib dan agenda sidang mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam, menetapkan surat ketetapan ini disahkan pada tanggal Januari 2023, ditetapkan di Batam pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 09:36 waktu Indonesia Barat. Ditandatangani oleh pimpinan sidang 1. Ditandatangani oleh pimpinan sidang 2. Ditandatangani oleh pimpinan sidang 3. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang pleno 1 mengenai tata tertib sidang demisioner unit kegiatan mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam tahun 2022 saya nyatakan ditutup. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sidang plena 2 pembahasan tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga, unit kegiatan mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam dengan ini saya nyatakan dibuka. Baik, saya tanyakan kepada forum untuk mempersilahkan menyampaikan opsinya untuk pembacaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, unit kegiatan mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam akan dibacakan bab per bab, pasal per pasal, atau yang disahkan saja atau dibacakan keseluruhan lalu disahkan. Silahkan menyampaikan opsinya. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Ashraf Rafiq. Izin menyampaikan opsi dibacakan
secara keseluruhan lalu disahkan. Baik, opsi diterima. Apakah ada yang ingin menyampaikan opsi lainnya? Baik, terdapat satu opsi untuk pembacaan kali ini, yaitu dibacakan secara keseluruhan lalu disahkan. Apakah forum sepakat? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam dibacakan secara keseluruhan lalu disahkan. Saya dengar kata sepakat. Anggaran dasar mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam. Bab 1. Nama, waktu, dan kedudukan. Pasal 1. Organisasi ini bernama Mahasiswa Pencinta Alam Politeknik Negeri Batam, disingkat Mapala Poli Batam, yang sebelumnya bernama Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Pencinta Alam Politeknik Negeri Batam atau UKM-K Stipal Politeknik Negeri Batam. Pasal 2. Mapala Poli Batam didirikan pada tanggal 15 Januari 2005 di Politeknik Negeri Batam. Pasal 3. Mapala Poli Batam berkedudukan di Politeknik Negeri Batam. Bab 2. Asas, status, dan tujuan. Pasal 4. Mapala Poli Batam berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Tridharma Perguruan Tinggi, Kode Etik Pencinta Alam Indonesia, dan Pancapala Mapala Poli Batam. Pasal 5. Mapala Poli Batam berstatus organisasi di lingkungan Politeknik Negeri Batam di bawah koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Pasal 6. Tujuan Mapala Poli Batam adalah 1. Memupuk rasa cinta mahasiswa terhadap lingkungan hidup, khususnya di lingkungan Politeknik Negeri Batam. 2. Turut mendukung serta membantu kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pelestarian alam. 3. Memelihara dan mempererat rasa kekeluargaan antara sesama anggota. 4. Membina dan memupuk kerjasama antar sesama anggota. 5. Meningkatkan etos kerja yang optimal dengan penuh semangat dan disiplin pada pribadi anggota. 6. Menjalin silaturahmi antara sesama pencinta alam se-Indonesia. Bab 3. Keanggotaan. Pasal 7. Keanggotaan Mapala Poli Batam terdiri dari 1. Anggota tetap. A. Anggota biasa. B. Anggota penuh. C. Anggota luar biasa. 2. Anggota tidak tetap. A. Anggota muda. Bab 4. Pendidikan. Pasal 8. Peserta pendidikan dasar adalah calon anggota Mapala Poli Batam yang akan dipilih menjadi anggota muda untuk periode berikutnya. Pasal 9. Pendidikan dasar dilakukan minimal 1 kali dalam 1 periode oleh anggota tetap. Pasal 10. Peserta pendidikan lanjutan adalah anggota muda yang akan dilantik menjadi anggota biasa. Pasal 11. Pendidikan lanjutan diadakan oleh anggota tetap dan diikuti oleh anggota muda yang telah melakukan pengabdian sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pengurus. Bab 5. Perlengkapan jabatan. Pasal 12. Pengurus Mapala Poli Batam adalah badan pelaksana yang memiliki hak otonom penuh dalam mengatur segala kegiatan kemahasiswaan dalam lingkungan Mapala Poli Batam. Pasal 13. Pengurus inti Mapala Poli Batam tidak diperbolehkan memiliki status keanggotaan organisasi lain di Politeknik Negeri Batam. Bab 6. Perbendaharaan. Pasal 14. Perbendaharaan Mapala Poli Batam diperoleh dari 1. Implementasi program kerja. 2. Iuran yang dipungut dari anggota. 3. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat. 4. Usaha-usaha lain yang sah. Bab 7. Perlengkapan administrasi dan atribut keanggotaan. Pasal 15. Perlengkapan administrasi Mapala Poli Batam terdiri dari 1. Surat ketetapan organisasi Mapala Poli Batam. 2. Lambang Mapala Poli Batam. 3. Bendera Mapala Poli Batam. 4. Stempel Mapala Poli Batam. Pasal 16. Atribut keanggotaan Mapala Poli Batam terdiri dari 1. Skrap Mapala Poli Batam. 2. Pakaian dinas harian Mapala Poli Batam. Pasal bab 8. Perubahan AD/ART. Pasal 17. Perubahan AD/ART diatur oleh pengurus dengan persetujuan 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat pertemuan yang dilakukan khusus untuk itu.
Bab 9. Hal-hal lain. Pasal 18. Hal-hal lain yang belum diatur dalam anggaran dasar akan diatur dalam anggaran rumah tangga. Pasal 19. Anggaran dasar disusun sebagai landasan konstitusional Mapala Poli Batam. Pasal 20. Anggaran dasar ini berlaku sejak ditetapkan. Pasal 21. Semua ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan anggaran dasar dinyatakan tidak berlaku. Ditetapkan di Politeknik Negeri Batam hari Minggu pada tanggal 18 September 2022 pukul 15.39 waktu Indonesia Barat. Anggaran rumah tangga mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam. Bab 1. Keanggotaan. Pasal 1. Keanggotaan Mapala Poli Batam terdiri dari 1. Anggota tetap adalah anggota sah Mapala Poli Batam antara lain: A. Anggota biasa yaitu anggota yang telah melaksanakan pendidikan lanjutan. B. Anggota penuh yaitu anggota yang masih aktif dalam perkuliahan di Politeknik Negeri Batam dan telah menyelesaikan masa kepengurusannya di Mapala Poli Batam pada periodenya. C. Anggota luar biasa yaitu anggota Mapala Poli Batam yang telah lulus dari Politeknik Negeri Batam. 2. Anggota tidak tetap adalah calon anggota sah Mapala Poli Batam antara lain: A. Anggota muda adalah anggota yang telah melaksanakan pendidikan dasar di Mapala Poli Batam. Pasal 2. Hak dan kewajiban anggota. 1. Yang menjadi hak anggota tetap. 1. Anggota biasa. A. Setiap anggota biasa berhak mengeluarkan pendapat untuk perbaikan dan kemajuan Mapala Poli Batam. B. Setiap anggota biasa memiliki hak memilih dan dipilih. C. Setiap anggota biasa berhak melakukan pembelaan atas dugaan melakukan pelanggaran. 2. Anggota penuh. A. Setiap anggota penuh berhak mengeluarkan pendapat untuk perbaikan dan kemajuan Mapala Poli Batam. B. Setiap anggota penuh memiliki hak memilih dan dipilih. C. Setiap anggota penuh berhak melakukan pembelaan atas dugaan melakukan pelanggaran. D. Anggota penuh berhak mengawasi jalannya kinerja pengurus dan berhak melakukan pengaduan kepada Dewan Penasihat Agung apabila terdapat indikasi pelanggaran ADART oleh pengurus. E. Setiap anggota penuh berhak mengikuti rapat harian yang dilakukan oleh pengurus. 3. Anggota luar biasa. A. Setiap anggota luar biasa berhak mengeluarkan pendapat untuk perbaikan dan kemajuan Mapala Poli Batam. B. Setiap anggota luar biasa berhak mengikuti jalannya acara yang dilaksanakan oleh pengurus. Yang menjadi hak anggota tidak tetap. 1. Anggota muda. A. Setiap anggota muda berhak mengeluarkan pendapat untuk perbaikan dan kemajuan Mapala Poli Batam. B. Setiap anggota muda berhak memilih divisi sesuai minatnya. C. Setiap anggota muda memiliki hak mendapatkan pembelajaran baik dalam hal keorganisasian maupun non-keorganisasian dari anggota sah Mapala Poli Batam. 3. Yang menjadi kewajiban anggota tetap. 1. Anggota biasa. A. Melaksanakan dan mentaati ADART Mapala Poli Batam dan peraturan atau keputusan yang ditetapkan. B. Menjaga nama baik Mapala Poli Batam. C. Turut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus. D. Berusaha untuk memajukan dan mengembangkan Mapala Poli Batam. E. Wajib mengikuti rapat yang telah ditentukan oleh pengurus. 2. Anggota penuh. A. Melaksanakan dan mentaati ADART Mapala Poli Batam dan peraturan atau keputusan yang ditetapkan. B. Menjaga nama baik Mapala Poli Batam. C. Turut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus. D. Berusaha untuk memajukan dan mengembangkan Mapala Poli Batam. 3. Anggota luar biasa. A. Melaksanakan dan mentaati ADART Mapala Poli Batam dan peraturan atau keputusan yang ditetapkan. B. Menjaga nama baik Mapala Poli Batam. C. Berusaha untuk memajukan dan mengembangkan Mapala Poli Batam. 4. Yang menjadi kewajiban anggota tidak tetap. 1. Anggota muda. A. Melaksanakan dan mentaati ADART Mapala Poli Batam dan peraturan atau keputusan yang ditetapkan. B. Melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus. C. Menjaga nama baik Mapala Poli Batam. D. Berusaha memajukan dan mengembangkan Mapala Poli Batam. Pasal 3. Status keanggotaan akan hilang bila 1. Meninggal dunia. 2. Dipecat dari Mapala Poli Batam. 3. Apabila tidak lulus dalam proses pendidikan lanjutan. 4. Mengajukan permintaan berhenti secara tertulis kepada pengurus. 5. Apabila poin 4 tidak terpenuhi, maka dalam jangka waktu 2 minggu akan dilakukan pemecatan terhadap pemohon. 6. Dikeluarkan atau mengundurkan diri dari Politeknik Negeri Batam.
Pasal 4. Anggota dapat dikenakan pemecatan karena 1. Dengan sengaja melanggar ADART dan peraturan yang berlaku di Mapala Polibata. 2. Sudah mendapatkan 2 kali surat peringatan atau SP dari pengurus Mapala Polibata. Pasal 5. Sistem pemecatan anggota Mapala Polibata. 1. Pembentukan rapat khusus pemecatan oleh badan pengurus. 2. Hasil rapat pemecatan harus disetujui oleh 2/3 dari anggota pengurus yang hadir pada rapat tersebut. 3. Mengeluarkan surat keputusan pemecatan dari badan pengurus kepada anggota yang bersangkutan. Bab 2. Keorganisasian. Pasal 6. Mapala Polibata memiliki struktur keorganisasian sebagai berikut. 1. Pembina. 2. Penasehat agung. 3. Pengurus inti. Pasal 7. Pembentukan struktur keorganisasian Mapala Polibata. 1. Pembina, yaitu dosen aktif di Politeknik Negeri Batam yang direkomendasikan oleh pengurus periode tersebut yang disetujui oleh dosen terkait dari Udir 3. 2. Dewan Penasehat Agung, yaitu anggota pengurus sebelumnya yang dipilih oleh anggota yang akan menjalani kepengurusan periode tersebut. 3. Ketua Umum, yaitu anggota biasa yang dipilih dalam musyawarah anggota. 4. Pembentukan susunan kepengurusan dilakukan oleh ketua terpilih dan pengesahannya dilakukan oleh Udir 3 bidang kemahasiswaan melalui surat keterangan. 5. Pengurus dibentuk untuk masa kerja 1 tahun. Pasal 8. Tugas dan wewenang susunan struktur keorganisasian Mapala Polibata. 1. Pembina. A. Memberi pengarahan, pertimbangan, saran dan atau nasihat kepada pengurus Mapala Polibata baik diminta maupun tidak. B. Berhak menegur pengurus apabila terdapat indikasi pelanggaran yang dilakukan. 2. Dewan Penasehat Agung. A. Memberi pengarahan, pertimbangan, saran dan atau nasihat kepada pengurus Mapala Polibata baik diminta maupun tidak. B. Berhak menegur pengurus apabila terdapat indikasi pelanggaran yang dilakukan. C. Melakukan evaluasi kepengurusan guna memperbaiki kinerja pengurus minimal 3 kali dalam 1 periode. D. Melakukan pemeriksaan perbendaharaan Mapala Polibata. 3. Pengurus. A. Melaksanakan keputusan-keputusan yang sudah disepakati. B. Mewakili Mapala Polibata ke dalam dan keluar kampus Politeknik Negeri Batam. C. Membuat rencana kerja untuk 1 periode dan melaporkannya kepada Udir 3 bidang kemahasiswaan untuk diketahui. D. Melakukan laporan pertanggungjawaban kepada segenap Mapala Polibata pada akhir masa kepengurusan atau bila dipandang perlu. E. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Udir 3 bidang kemahasiswaan jika dalam melakukan kegiatan atau rencana kerja memakai dana dan fasilitas Politeknik Negeri Batam. F. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Mapala Polibata. G. Pengurus Mapala Polibata wajib mengikuti rapat yang telah ditentukan waktu dan tanggalnya. Pasal 9. Rapat harian ditentukan oleh pengurus Mapala Polibata. Bab 3. Pendidikan dasar. Pasal 10. Pendidikan dasar dilakukan minimal 1 kali dalam 1 periode demi meningkatkan kualitas kepengurusan Mapala Polibata. Pasal 11. Semua anggota biasa dan pengurus Mapala Polibata yang terpilih wajib mengikuti kepanitiaan pendidikan dasar. Bab 4. Pendidikan lanjutan. Pasal 12. Pendidikan lanjutan dilakukan minimal 1 kali dalam 1 periode demi meningkatkan kualitas kepengurusan Mapala Polibata. Pasal 13. Semua anggota biasa dan pengurus Mapala Polibata yang terpilih wajib mengikuti kepanitiaan pendidikan lanjutan. Bab 5. Persidangan. Pasal 14. Persidangan Mapala Polibata terdiri dari A. Sidang laporan pendidikan dasar. Sidang yang wajib diikuti oleh anggota muda sebagai bentuk pertanggungjawaban setelah mengikuti pendidikan dasar. B. Sidang laporan pendidikan lanjutan. Sidang yang diikuti oleh anggota muda sebagai salah satu proses pendidikan lanjutan. C. Musyawarah anggota. Sidang yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja anggota dan pemilihan ketua umum. D. Musyawarah besar. Sidang yang dilakukan pada akhir periode dengan tujuan untuk serah terima jabatan kepada ketua umum terpilih serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya. E. Sidang istimewa. Sidang yang dilaksanakan dengan tujuan melakukan amandemen terhadap ADART. Bab 6. Rapat. Pasal 15. Rapat Mapala Polibata terdiri dari A. Rapat khusus. Rapat yang dilakukan untuk membahas hal-hal khusus di luar rapat umum dan
kepanitiaan. B. Rapat umum. Rapat yang dilaksanakan untuk membahas kepengurusan. C. Rapat kepanitiaan. Rapat yang diadakan oleh panitia pelaksana program kerja. Bab 7. Program kerja. Pasal 16. Pengurus Mapala Poli Batam wajib menyerahkan program kerja kepada Pudir 3 Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Batam selambat-lambatnya 2 minggu sesudah pengesahan kepengurusan. Pasal 17. Program kerja dibuat oleh pengurus terpilih dalam rapat yang khusus diselenggarakan untuk itu. Bab 8. Divisi-divisi. Pasal 18. Divisi-divisi Mapala Poli Batam adalah badan yang menghimpun anggota dalam satu kegiatan dan merupakan tempat menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat yang sesuai dengan asas dan tujuan Mapala Poli Batam. Pasal 19. Setiap divisi Mapala Poli Batam bertanggung jawab kepada Ketua Umum Mapala Poli Batam. Bab 9. Perbendaharaan. Pasal 20. Pemeriksaan perbendaharaan Mapala Poli Batam dilakukan oleh Dewan Penasihat Agung. Bab 10. Perlengkapan administrasi, atribut keanggotaan. Pasal 21. Bendera Mapala Poli Batam. 1. Bendera Mapala Poli Batam berukuran panjang 140 cm dan lebar 90 cm. 2. Lambang Mapala Poli Batam berada di tengah dengan diameter 55 cm. 3. Warna kain bendera Mapala Poli Batam adalah coklat dengan kode warna pagar 36 23 12. Pasal 22. Stempel Mapala Poli Batam. 1. Stempel Mapala Poli Batam berdiameter 4 cm. 2. Stempel Mapala Poli Batam menggunakan tinta berwarna biru. Pasal 23. Skraf Mapala Poli Batam. 1. Skraf anggota tetap. 1. Skraf anggota tetap Mapala Poli Batam berbentuk segitiga sama kaki dengan ukuran 100 cm x 100 cm x 140 cm. 2. Lambang Mapala Poli Batam berada di tengah dengan jarak 15 cm dari bawah dengan diameter 7,5 cm. 3. Nomor induk anggota berada 2 cm di bawah lambang. 4. Warna kain skraf anggota tetap Mapala Poli Batam adalah coklat dengan kode warna pagar 36 23 12. 2. Skraf anggota muda. 1. Skraf anggota muda Mapala Poli Batam berbentuk segitiga sama kaki dengan ukuran 100 cm dikali 100 cm kali 140 cm. 2. Lambang Mapala Poli Batam berada di tengah dengan jarak 15 cm dari bawah dengan diameter 7,5 cm. 3. Warna kain skraf anggota muda Mapala Poli Batam adalah hijau dengan kode warna pagar 66FF00. Pasal 24. Pakaian dinas harian Mapala Poli Batam. 1. Pakaian dinas harian Mapala Poli Batam berwarna abu-abu dengan kode warna pagar 808080. 2. Pada pakaian dinas harian Mapala Poli Batam terdapat lambang Mapala Poli Batam di bagian lengan kiri atas dengan diameter 7,5 cm. Bendera Indonesia di bagian lengan kanan atas dengan ukuran 6,5 x 4 cm dan bordir nama beserta nomor induk anggota di atas saku kanan dengan ukuran 10 x 3 cm. Bab 11. Bentuk dan arti lambang. Pasal 25. Lambang Mapala Poli Batam berbentuk lingkaran yang berarti persaudaraan yang tak terputus. Pasal 26. Arti lambang Mapala Poli Batam. 1. Lingkaran bergaris putih yaitu kekeluargaan. 2. Warna abu-abu di dalam garis lingkaran yaitu keseriusan. 3. Warna hitam dari tulisan yaitu tegas. 4. 2 kuntup bunga melambangkan setiap anggota Mapala Poli Batam harus meninggalkan nama yang harum di mana saja ia berada. 5. Atap Selembayung berarti berdiri atau lahir di tanah Melayu. 6. Warna emas pada atas Selembayung melambangkan kejayaan. 7. Warna biru dan gelombang yaitu karena berada di daerah maritim. 8. Warna dasar putih yaitu harapan baik untuk kemajuan Mapala Poli Batam. 9. Mata angin yang berada di dalam lingkaran yaitu kemampuan kemanapun tujuan tiap anggota nantinya akan tetap satu ikatan dengan Mapala Poli Batam. 10. Warna hitam putih pada mata angin yaitu keseimbangan dalam menentukan pilihan. 11. 2 jejak kaki mengarah ke atas yaitu bergerak bahwa organisasi Mapala Poli Batam harus terus bergerak maju menuju tujuan yang diinginkan. 12.
Warna hitam pada jejak kaki yaitu selalu meninggalkan apa yang patut diwariskan. 13. 5 akar pohon yaitu landasan pribadi Mapala Kolibata yaitu Pancapala yang berjumlah 5 ayat. 14. Warna coklat pada akar berarti lambang kebersamaan. Bab 12. Hal-hal lain. Pasal 27. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam ADART Mapala Poli Batam diatur dalam keputusan pengurus Mapala Poli Batam ditetapkan di Politeknik Negeri Batam hari Minggu pada tanggal 18 September 2022 pukul 17.58 waktu Indonesia bagian Barat. Apakah forum sepakat? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, unit kegiatan mahasiswa pencinta alam berbunyi demikian. Saya mendengar kata sepakat. Surat ketetapan. Surat ketetapan sidang musyawarah besar mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam nomor 02/MPB/1/2023 tentang pengesahan ADART mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam. Musyawarah besar mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam setelah menimbang bahwa demi menjaga kelanjutan kesinambungan roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengesahkan ADART mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam. Mengingat perlunya ADART untuk mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam 2023. Memperhatikan hasil pembahasan sidang pleno 2 Mubes mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam 2023. Menetapkan pengesahan ADART mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam 2023 ditetapkan di Batam pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 10:01 waktu Indonesia Barat. Ditandatangani oleh pimpinan sidang 1. Ditandatangani oleh pimpinan sidang 2. Ditandatangani oleh pimpinan sidang 3. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil sidang pleno 2 mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga unit kegiatan mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam tahun 2022 dengan ini saya nyatakan ditutup. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno 3 pembahasan tentang laporan pertanggungjawaban unit kegiatan mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Baik, saya serahkan kepada inti unit kegiatan mahasiswa pencinta alam untuk menjelaskan laporan pertanggungjawaban.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Stari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan limpahan rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan evaluasi dari diri saya pribadi sebagai Ketua Umum Mahasiswa Pencinta Alam Politeknik Negeri Batam untuk periode 2022. Mengingat kembali serta melihat seluruh proses yang telah kita jalani bersama selama periode di bawah kepemimpinan saya, dengan penuh kesadaran saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Mapala Pelibatan dikarenakan banyaknya kekurangan pada diri saya saat saya masih menjabat sebagai Ketua Umum. Masih banyak sekali terjadi kesalahpahaman di era kepengurusan saya yang disebabkan kurangnya kesigapan dan kepekaan saya terhadap kondisi internal di organisasi ini. Mengingat bahwasanya saya sebagai insan yang tak luput dari kesalahan, dengan ini sekali lagi saya ucapkan kata maaf yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakak, abang-abang, dan adik-adik apabila kami sebagai pengurus masih kurang baik dalam menjalin komunikasi. Terlepas dari itu semua, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota Mapala Poli Batam yang telah membantu saya dalam menjalani satu periode ini. Terima kasih banyak kepada semua pengurus atas tenaga, pikiran, serta waktu yang telah diberikan kepada Mapala Poli Batam guna menggerakkan roda organisasi menuju ke arah yang lebih baik. Terima kasih kepada saudara-saudari saya, Kancana Abinaya, yang sudah membersamai dan menemani saya dalam menjalani keorganisasian dalam periode 1 tahun ke belakang. Teruntuk kakak-kakak serta abang-abang ALB dan AP, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih karena telah membantu kami serta menjadi pendengar dan pemberi nasihat yang sangat kami butuhkan pada saat kami menjalani kepengurusan. Kami dari pengurus menyadari bahwa kami banyak sekali membuat kesalahan. Maka dari itu kami juga meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada perilaku kurang menyenangkan dari kami, baik yang disengaja maupun tidak. Teruntuk adik-adik kami Aswata Estu, saya pribadi sebagai ketua sekaligus abang dari kalian mengucapkan banyak sekali terima kasih dikarenakan telah membantu kepengurusan kami. Saya menyadari sebagai kakak dan abang kami banyak sekali kekurangan. Maka dari itu saya mewakili saudara-saudari saya memohon maaf kepada kalian. Saya harap di periode yang nantinya akan kalian jalani dapat lebih baik dari periode kami. Dan juga semoga kalian dapat menjadikan pelajaran dari apa yang telah kami jalani bersama dalam masa kepemimpinan saya. Ambil apa yang perlu diambil dan buang jauh-jauh apa yang tidak perlu. Tetap semangat dalam menggerakkan organisasi yang kita cintai ini menuju ke arah yang lebih baik lagi. Kami sebagai kakak dan abang akan tetap selalu ada apabila kalian menemui kendala dan memiliki pertanyaan maupun memerlukan saran pada saat kalian menjalani kepengurusan. Jangan malu dan segan apalagi enggan bertanya, karena kalian tidak akan pernah menjalani kepengurusan sendirian. Akan selalu ada kami kakak dan abang kalian yang menemani apabila kalian butuh bantuan. Terima kasih untuk satu periode yang telah kita lalui bersama. Doa yang terbaik untuk Mapala Poli Batam ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Stari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sekretaris Umum Ayub Wina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Stari. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa
kepengurusan ini, saya merasa masih banyak celah seperti emosional yang kurang terkendali sehingga kurang optimal dalam mengurus segala administrasi dan lainnya. Saya berharap segala kekurangan saya pada periode ini dapat menjadi evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih kepada saudara-saudariku Kancana Abinaya yang sudah menepati janji untuk saling membersamai sampai di titik ini. Dan terima kasih sudah banyak memberiku semangat atas keluhan-keluhan yang aku sampaikan. Terima kasih kepada Mujud, sekretaris duaku, yang telah banyak membantuku mengurus segala peradministrasian selama periode ini. Terima kasih karena tidak pernah sekalipun mengeluh di hadapanku atas tugas-tugas dan omelan yang sering aku berikan. Terima kasih kepada seluruh kakak dan abangku yang hingga saat ini selalu membersamai dan banyak memberikan saran dan masukan untuk kami semua dalam menjalankan kepengurusan ini. Teruntuk Aswata Astu, 8 adik terbaik kami, sudah banyak yang kita lewati bersama dan tidak mudah dalam satu periode kepengurusan ini. Besar harapanku untuk kalian menjadikan periode ini sebagai pelajaran dan bahan evaluasi untuk Mapala yang lebih maju ke depannya. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan terbaik yang telah diberikan kepada saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Selanjutnya evaluasi dari Sekretaris 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas berkat rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya selaku Sekretaris 2 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kakak dan abang Kancana Abinaya yang telah merangkul saya dalam segala hal yang terjadi dan yang tak henti memberikan masukan untuk kami semua agar menjadi terarah. Untuk Kak Anir selaku Sekretaris Umum saya yang telah membimbing saya dan membantu yang selama ini masih banyak kesalahan dalam hal surat menyurat, absensi dan sebagainya. Karena kalianlah saya belajar untuk menjadi lebih mengerti lagi di bidang administrasi dan yang lain. Saya pribadi meminta maaf kepada kakak dan abang jika selama periode ini saya masih banyak salah dalam mengurus berbagai macam administrasi. Karena dari diri saya sendiri lah yang baru pertama kali untuk masuk ke dalam bidang ini secara dalam. Dan untuk saudara dan saudariku Aswata Astu, jaga terus kebersamaan kita, saling membackup satu sama lain. Saya berharap semoga di pengurusan nanti kita Aswata Astu dapat menjalankannya dengan baik dan menjadi lebih baik lagi. Semangat untuk kita semua untuk menjadikan Mapala perguruan terbaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya evaluasi dari Bunda Harun. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Lestari. Rekan, nama saya Putri Mesia dengan nama lapangan Cipul selaku bendahara umum. Syukur saya ucapkan atas nikmat dan jalan telah Tuhan berikan kepada saya menjadi pengurus sekaligus bendahara umum. Berada di Mapala bukan sesuatu yang mudah, selalu ada rintangan baik di alam maupun di dalam organisasi itu sendiri. Namun dengan itu semua memberikan pengalaman hebat dan luar biasa karena terdapat sebuah proses yang sangat berharga dan mungkin tidak saya dapatkan di tempat lain. Tidak terasa sudah satu periode kepengurusan ini terlewati, banyak hal yang telah terjadi dan saya lampaui. Selama satu periode pengurusan berlangsung menjalankan struktur kepengurusan sesuai dengan yang menjadi tugas dan fungsi utamanya, namun bendahara umum masih dirasa kurang totalitas dalam menjalankan amanah yang diberikan. Dapat dikatakan bendahara umum kurang optimal saat membantu ketua umum dan sekretaris umum dalam memberikan pengayoman kepada seluruh anggota. Terima kasih kepada kakak dan abang angkatan Arutara Sahya yang telah membimbing kami dan membantu kami sampai titik ini. Tidak terlupa juga kepada kakak dan abang ALB yang masih membersamai kami. Dan yang terakhir selamat kepada Awasta S2 yang menjadi pengurus selanjutnya. Semoga kalian dapat menjalankan organisasi ini lebih baik lagi. Terima kasih Kancana Abinayaku yang telah
sabar sampai akhir. Sekian dari saya, salam Lestari. Selanjutnya dibacakan oleh Bendahara 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Lestari. Di sini saya mewakili saudari saya, Ade Rizky Ismirat, selaku Bendahara 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiratnya sehingga kita masih dapat berkumpul dalam sehat walafiat. Saya selaku Bendahara 2 ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak Abang Kancana Abinaya yang telah memberikan banyak ilmu dan masukan untuk kami Aswata-Astu. Saya pribadi juga meminta maaf karena dalam kepengurusan ini saya masih kurang memberikan yang terbaik. Untuk Pak Cepul selaku Bendahara Umum, terima kasih untuk memberikan masukan dan membantu dalam masalah keuangan di organisasi ini. Dan maaf jika terkadang saya lambat dalam mengumpulkan nota. Untuk saudara-saudariku Aswata-Astu, terima kasih sudah mau berjuang sampai sekarang. Terima kasih sudah mendengar saya di saat saya tidak bisa. Dan maaf jika selama ini saya masih banyak kurang berkontribusi. Semoga kita semua dapat bertahan dan menjalankan keputusan ini nantinya dengan baik. Untuk adik-adikku, semoga kalian tetap kompak dan saling merangkul dalam setiap keadaan. Dan sekali lagi untuk Aswata-Astu, semoga kita dapat melanjutkan roda kepengurusan ini dengan memberikan yang terbaik yang kita punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya evaluasi dari Kepala Bidang 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Lestari. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa berproses dan berkembang bersama di Mapala Poli Batam. Meski pada periode kepengurusan ini kita lalui dengan segala hambatan dan tantangan dalam menjalankan program kerja, kita selalu berkembang dan tetap teguh belajar melaluinya. Saya sebagai Kepala Divisi Bidang 1 untuk kepengurusan ini yang menaungi tiap-tiap divisi dengan keahlian tertentu, saya ucapkan maaf jika masih ada kesalahan serta kekurangan selama ini. Sadar akan kurangnya diskusi serta koordinasi untuk perkembangan masing-masing divisi tidak berjalan sesuai dengan yang rencana kita semua harapkan. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudariku Kancana Abinaya yang selalu menguatkan, membantu, dan mengingatkan dalam setiap kesalahan serta memberi masukan kepada saya saat periode kepengurusan ini. Saya mohon maaf dan terima kasih kepada seluruh senior-senior AP dan ALP atas saran dan masukan dalam satu periode kepengurusan serta kemampuan pribadi kepada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada 8 adik-adik Aswata-Astu yang telah menimba ilmu dan pengalaman yang tak akan mungkin untuk kembali diulang. Suatu saat, semua itu menjadi hal yang bisa kalian turunkan serta ceritakan kepada adik-adik kalian nantinya. Harapan-harapan dan doa-doa baik menyertai kalian semuanya. Perjalanan kami sudah berakhir, tapi rumah kita tak akan berakhir. Buka lembaran baru, tuangkan semua ide dan gagasan, lukis dengan indah kenangan, jalani dengan baik kepengurusan untuk Mapala rumah kita tercinta. Berlayar jauh ke Selat Malaka, tapak berenang kawaran pari. Terima kasih atas segalanya, kenangan indah melekat di memori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Lestari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kepala Bidang 2. Selamat pagi, salam Lestari. Lestari. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa sampai pada titik ini. Tidak terasa setahun sudah terlewati dan banyak sekali pembelajaran dan pengalaman yang saya dapat. Pertama-tama saya memohon maaf kepada saudara dan saudariku Kancana Abinaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Bidang 2. Ini masih banyak kekurangan serta kelemahan. Saya memohon maaf atas segala kinerja yang kurang maksimal dalam menjalankan tanggung jawab ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya serta sangat berterima kasih kepada saudara-saudari yang telah mengingatkan saya dan memberikan masukan kepada saya serta membantu saya dalam setiap kekurangan saya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudaraku
Kancana Abinaya yang sama-sama telah berjuang semaksimal mungkin untuk menjalani pengurusan ini. Saya memohon maaf serta berterima kasih kepada kakak dan abang yang telah mendukung saya serta memberikan semangat masukan kepada saya baik dalam perihal pengurusan. Terima kasih juga kepada adik-adikku yang telah membersamai kami serta membantu kami dalam menjalankan pengurusan ini. Tetap semangat untuk adik-adikku, Awasta Estu. Selama menjalani masa jabatan yang saya menyadari tidak lepas dari kata salah dan hilaf dalam menjalani amanah ini. Dengan segenap hati saya telah memberikan yang terbaik yang dapat saya lakukan. Adapun kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat jadi evaluasi sebagai cerminan agar lebih baik ke depannya. Harapannya pengurus selanjutnya dapat belajar dari kesalahan-kesalahan pengurus yang sebelumnya sehingga kinerja organisasi dapat berjalan lebih baik lagi dibandingkan dengan pengurusan sebelumnya. Terima kasih semuanya. Salam Lestari. Selanjutnya evaluasi dari Divisi Lingkungan Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Lestari. Divisi Lingkungan Hidup merupakan divisi yang telah mengalami peningkatan daripada sebelumnya karena sudah ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Namun belum adanya pendalaman materi rutin tentang lingkungan hidup. Saran untuk kedepannya agar kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup terus dilakukan agar bisa meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Baik, selanjutnya evaluasi dari divisi lingkungan. Salam Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Lestari. Divisi Gunung dan Hutan Proker sudah dijalankan dengan baik. Hanya saja masih ada kekurangan dalam melakukan pendalaman materi tentang Divisi Gunung dan Hutan. Kekurangan melakukan kegiatan Divisi Gunung dan Hutan di Medan sebenarnya dikarenakan lokasi yang kurang memadai. Saran selanjutnya agar latihan Divisi Gunung dan Hutan dilakukan secara rutin untuk materi sendiri. Semoga kedepannya dapat lebih sering melakukan pendalaman materi terkait Divisi Gunung dan Hutan bisa diterapkan secara maksimal ketika berkegiatan di alam bebas ataupun di proker selanjutnya. Ya. Selanjutnya panjat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Lestari. Divisi Panjat untuk proker yang dirancang sudah terlaksana dengan baik, namun belum bisa mengoptimalkan waktu untuk dilakukan secara rutin. Saran untuk kedepannya yaitu untuk latihan panjat lebih konsisten lagi dalam pengaturan waktunya. Pendalaman materi yang dilakukan lebih ditingkatkan lagi agar anggota Mapala bisa lebih menguasai materi. Hal ini bertujuan agar apabila dibutuhkan untuk perlombaan maupun mengisi materi, anggota Mapala sudah siap melakukannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Lestari. Selanjutnya evaluasi dari divisi susur pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Lestari. Divisi susur pantai. Di kegiatan susur pantai sudah dijalankan dengan baik. Hanya saja masih ada kekurangan seperti sedikitnya kegiatan pendalaman materi tentang susur pantai dan latihan divisi di medan sebenarnya. Saran untuk selanjutnya agar diadakan pendalaman materi tentang susur pantai secara berkala ataupun rutin, baik di materi ruangan maupun di medan sebenarnya, agar setiap anggota Mapala lebih menguasai apa yang dilakukan di susur pantai dan bisa menerapkan di kegiatan-kegiatan selanjutnya.
Terima kasih. Sekian dari saya. Salam Lestari. Selanjutnya evaluasi dari divisi selam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Lestari. Divisi selam. Pada periode ini, divisi selam dinonaktifkan sementara dikarenakan satu hal dan lainnya. Harapan kedepannya, divisi selam dapat aktif kembali dengan perkembangan yang lebih baik. Diharapkan divisi selam membuat latihan rutin yang dapat memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada seluruh anggota. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Lestari. Selanjutnya evaluasi bidang 2 inventaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lestari. Saya mewakili bidang inventaris. Saya mohon maaf karena masih banyak kekurangan di bagian inventaris. Kurangnya pengontrolan rutin barang atau aset setiap bulannya guna untuk mengetahui kondisi aset atau barang tersebut masih dalam kondisi baik atau rusak, dan masih kurang pengecekan barang ketika barang dihabis pinjam oleh orang lain. Saran untuk kedepannya agar dapat lebih baik lagi mengorganisir bagian inventaris, melakukan pengecekan barang ketika habis dipinjam, biar kalau ada kebutuhan dapat terselesaikan, mengambil pelajaran dari sebelumnya untuk dijadikan perbaikan yang jauh lebih baik, lagi mengingat masih banyaknya kekurangan di sebelumnya. Selanjutnya evaluasi dari media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Lestari. Mewakili bidang media, saya memohon maaf karena masih banyaknya kekurangan di bagian media seperti lambat dalam mengupload postingan di Instagram yang seharusnya dilakukan sesuai jadwal, tidak mengupload dokumentasi kegiatan ataupun peringatan hari-hari besar. Saya juga meminta maaf jikalau banyak dokumentasi yang saya ambil hasilnya kurang memuaskan di hati. Saran untuk kedepannya agar lebih bertanggung jawab atas tugas-tugas yang seharusnya dilakukan agar seluruh dokumentasi dapat tersusun secara rapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Lestari. Selanjutnya evaluasi program kerja sekretaris mungkin. Baik, selanjutnya evaluasi program kerja selama 1 periode kepengurusan. Yang pertama, latihan divisi panjat. Latihan divisi panjat pada saat ini sangat baik, di mana setiap anggota mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam mengikuti latihan dengan antusias. Hanya saja ada beberapa kendala yang mengharuskan kegiatan dimulai sedikit terlambat. Semoga kegiatan
mahasiswa Poli Batam. Dengan bekerja sama dengan KPHL, kegiatan ini akan selalu tetap terlaksana dengan melindungi tanaman yang sudah ditanam. Hanya saja ada kendala pada saat pelaksanaannya yang melibatkan mulainya acara sedikit terlambat. Latihan divisi susur pantai pada saat ini sangat baik, di mana setiap anggota mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam mengikuti latihan dimulai dari materi hingga praktek dengan antusias. Hanya saja ada beberapa kendala seperti cuaca yang tidak menentu sehingga perlu persiapan yang sangat matang untuk melakukan kegiatan ini. Semoga kegiatan di waktu selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Pengabdian masyarakat. Pelaksanaan proker pengabdian masyarakat berjalan dengan sangat baik dan diikuti oleh anggota Mapala Poli Batam dan pihak Panti Asuhan Al Istiqomah. Dalam melaksanakan pengabdian, kegiatan ini terlaksana dengan memberikan edukasi betapa pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Hanya saja ada kendala cuaca pada saat pelaksanaannya sehingga ada pertambahan hari dalam pelaksanaannya. Latihan divisi lingkungan hidup. Latihan divisi lingkungan hidup pada saat ini sangat baik, di mana setiap anggota mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam mengikuti latihan dimulai dari materi hingga praktek dengan antusias. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam kegiatan selanjutnya. Latihan divisi gunung hutan. Latihan divisi gunung hutan pada saat ini sangat baik, di mana setiap anggota mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam mengikuti latihan dimulai dari materi hingga praktek dengan antusias. Semoga di setiap kegiatan selanjutnya selalu berjalan dengan lancar. Latihan divisi selam. Latihan divisi selam pada saat ini sangat baik, di mana setiap anggota mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam mengikuti latihan dimulai dari materi hingga praktek dengan antusias. Hanya saja ada beberapa kendala seperti cuaca yang kurang mendukung sehingga dilakukan pengunduran waktu. Semoga kegiatan di waktu selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Pendidikan lanjut anggota Mapala. Pendidikan lanjut anggota Mapala ini sudah dilaksanakan dengan sangat baik dengan semua anggota mengikuti tata tertib yang sudah diatur. Kegiatan ini juga sebagai syarat anggota muda untuk melanjutkan fase menjadi anggota biasa. Pendidikan lanjut ini dilaksanakan sesuai divisi yang dipilih dan dilaksanakan sidang setelah menempuh aplikasi materi pendidikan lanjutan tersebut. Yang terakhir, pendidikan dasar anggota. Pendidikan dasar calon anggota muda diikuti dengan semangat oleh para calon anggota muda Mapala Poli Batam. Pelaksanaan program pendidikan dasar calon anggota muda pada tahun ini berjalan cukup baik. Hanya terdapat beberapa kendala, yaitu turun hujan saat kegiatan. Dengan adanya semangat dan kerjasama antar calon anggota dan anggota Mapala Poli Batam sehingga kegiatan tersebut dapat selesai dengan lancar. Sekian, terima kasih. Sebelum lanjut, mungkin duduknya bisa diperhati lagi, yang di sini numpuk bisa nyebar ke sini, isi yang kosong. Ini kan depan banyak kosong nih. Kalau yang ngasih makan habisin sekarang juga, itu piring, air, tolong terdim semuanya. Ini yang di ujung sini nggak mau pindah sini ya? Yang di belakang, maju aja nggak apa-apa.
alokasi pendataan RAK 2022 ada di bulan Maret. Ada program kerja divisi panjat, update mading, konservasi hutan, totalnya Rp900.000. Di bulan April ada update mading dengan Rp50.000. Di bulan Mei ada update mading dan latihan divisi susur pantai dengan total Rp250.000. Di bulan Juni ada update mading, pengabdian masyarakat, latihan divisi lingkungan hidup dengan total Rp2.750.000. Di bulan Juli ada program kerja update mading, latihan divisi gunung hutan, latihan divisi selam dengan total Rp200.000. Di bulan Agustus ada program kerja update mading dengan total Rp50.000. Di bulan September ada program kerja update mading pendidikan lanjutan anggota muda dengan total Rp1.050.000. Di bulan Oktober ada update mading dengan total Rp50.000. Di bulan November ada program kerja update mading dan pendidikan dasar calon anggota muda dengan total Rp1.550.000. Total keseluruhan Rp6.850.000. Sisa dana kosong. Terima kasih. Demikian laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode 2022 ini kami sampaikan. Semoga kedepannya Mapala Poli Batam bisa lebih maju dan apa yang didapatkan dan diharapkan kedepannya diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam periode 2022 tertanda Muhammad Insanul Kamil selaku Ketua Umum, Ayu Dwina selaku Sekretaris Umum, mengetahui Dodi Primaresda SPD Mkom selaku Pembina Mapala Poli Batam, Presiden Mahdi Hardi Bakri selaku Presiden Mahasiswa, menyetujui Bapak Muhammad Zainuddin SSI MSE selaku Kudir 3 bidang kemahasiswaan, kerjasama dan alumni. Surat ketetapan Sidang Musyawarah Besar Mahasiswa Pencinta Alam Politeknik Negeri Batam nomor 03-MPB-1-2023 tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban Ketua Mahasiswa Pencinta Alam periode 2002-2023 Politeknik Negeri Batam. Musyawarah Besar Mahasiswa Pencinta Alam Politeknik Negeri Batam setelah menimbang bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Mubes Mahasiswa Pencinta Alam Politeknik Negeri Batam, maka perlu pengesahan laporan pertanggungjawaban Ketua Umum periode 2022. Mengingat pasal 12 AD Mahasiswa Pencinta Alam Politeknik Negeri Batam memperhatikan 1. Hasil pembahasan sidang pleno 3. 2. Saran dan pendapat dari peserta Mubes Mahasiswa Pencinta Alam Politeknik Negeri Batam menetapkan 1. Mengesahkan LPJ Ketua Umum periode 2002-2023 dengan bersyarat tanpa syarat. 2. Surat ketetapan ini disahkan pada tanggal 1 Januari 2023, ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila terdapat keliruan. Ditetapkan di Batam pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 10:42 waktu Indonesia Barat. Ditandatangani oleh pimpinan sidang 1.
ditandatangani oleh pimpinan sidang 2. Ditandatangani oleh pimpinan sidang 3. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang pleno 3 mengenai pembahasan tentang laporan pertanggungjawaban unit kegiatan mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam tahun 2022. Dengan ini saya nyatakan ditutup. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno 4 pembahasan tentang serah terima jabatan Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam Politeknik Negeri Batam saya nyatakan dengan ini dibuka. Baik, saya serahkan kepada inti unit kegiatan mahasiswa pencinta alam untuk serah terima jabatan. Senyum yang keren lah Cika. Cika enggak apa? Cepat foto dulu. 2. Awas kameranya. Serah terima jabatan pada hari atau tanggal Sabtu 14 Januari tahun 2022 pukul 10:46 waktu Indonesia bagian Barat. Yang bertantangan di bawah ini nama Muhammad Ihsanul Kamil, jurusan Teknik Elektro, angkatan 2020, selaku Ketua Umum Mahasiswa Pencinta Alam Mapala Poli Batam periode 2022-2023. Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak 1 dan nama Muhammad Ashraf Rafiq, jurusan Manajemen Bisnis, angkatan 2021, selaku Ketua Umum Mahasiswa Pencinta Alam Mapala Poli Batam, terpilih pada periode 2023-2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pihak 1 menyerahkan kepada pihak kedua antara lain sebagai berikut: 1. AD ART Mapala Poli Batam. 2. Biodata anggota Mapala Poli Batam. 3. Arsip Mapala Poli Batam berupa hard copy dan soft copy, serta dokumentasi Mapala Poli Batam secara lengkap. Demikian serah terima jabatan ini dilakukan. Surat ketetapan sidang musyawarah besar mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam nomor 04/FPB-1/2023 tentang pembahasan ketua dan wakil ketua mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam. Musyawarah besar mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam setelah menimbang bahwa demi menjaga kelanjutan kesinambungan roda organisasi, maka dipandang perlu untuk mengesahkan
pengurus inti periode 2023 mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam. Mengingat 1. Pasal 7 Anggaran Dasar Mahasiswa Pencinta Alam Politeknik Negeri Batam. 2. Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Mahasiswa Pencinta Alam Politeknik Negeri Batam. Memperhatikan hasil pembahasan sidang pleno 4 Mubas Mahasiswa Pencinta Alam Politeknik Negeri Batam. Menetapkan, mengesahkan pengurus inti periode 2023 di bawah pimpinan Ketua Umum Muhammad Ashraf Rafiq, Wakil Kedua Ketua Muhammad Kelvin Dirgantara, ditetapkan di Batam pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 10:48 waktu Indonesia bagian Barat. Ditandatangani oleh pimpinan sidang 1. Ditandatangani oleh pimpinan sidang 2. Ditandatangani oleh pimpinan sidang 3. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, sidang pleno 4 pembahasan tentang serah terima jabatan unit kegiatan mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam tahun 2022. Dengan ini saya nyatakan ditutup. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, sidang demisioner unit kegiatan mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam tahun 2022 saya nyatakan ditutup. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, sidang demisioner unit kegiatan mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam saya nyatakan demis tanpa syarat. Selamat kepada unit kegiatan mahasiswa pencinta alam atas demisionernya. Semoga yang menjalankan estafet kepengurusan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Fajar Yaldi selaku pimpinan sidang 1 pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata selama persidangan berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 GB lagi. Aman tuh GB-nya. Apakah? Selanjut ke aman. Dengan berakhirnya acara pengesahan Ketua Umum baru masa periode 2023, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari saya selaku pembawa acara, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga hasil dari musyawarah besar hari ini dapat bermanfaat untuk mahasiswa pencinta alam Politeknik Negeri Batam untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.